Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton video ini sehat selalu ya. Masih dalam situasi pembatasan interaksi sosial dan melakukan segala kegiatan dari rumah, hal ini berakibat memunculkan kendala termasuk dalam hal keuangan. Berbagai macam kebutuhan tambahan seperti kebutuhan makanan, kebutuhan masker, dan vitamin secara nggak sadar bikin pengeluaran kita semakin bertambah. Nah, di video kali ini aku bareng tim Sorabel mau berbagi tips berhemat dan mengelola keuangan selama masa karantina seperti sekarang ini. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Di tengah pandemi seperti ini, nggak cuma kesehatan badan aja yang perlu kita jaga, tapi juga kesehatan alias kondisi keuangan juga penting banget untuk kita perhatikan. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi karena kita semua juga nggak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kalau caraku mengelola keuangan adalah aku selalu melatih diri untuk membedakan mana kebutuhan, keinginan, dan mengatur skala prioritas. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah makanan, minuman, dan tempat tinggal. Sedangkan keinginan adalah kebutuhan tambahan yang sifatnya tidak wajib dan tidak akan berpengaruh fatal pada kehidupan kita kalau kita tidak memenuhinya. Contohnya adalah jajan, nongkrong, pernak-pernik, dan lain sebagainya. Nah, terkadang kita sulit untuk membedakannya. Seperti contoh, kita butuh makan. Tapi kita bisa memilih untuk makan sederhana saja, atau harus makan di restoran ini, atau pesan di suatu tempat. Sama-sama makan, tapi makan sederhana saja pun sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Contoh lain, belakangan ini aku lagi suka banget main game untuk mengisi waktu. Nah, di game tersebut kita bisa membeli semacam aksesoris untuk karakter yang kita mainkan. Tertarik? Pasti. Tapi setelah dipikir-pikir, hal tersebut nggak begitu penting dan uangnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain. Nah, untuk melatih membedakan antara kebutuhan dan keinginan, biasanya aku tulis hal-hal yang aku ingin miliki, lalu aku urutkan berdasarkan prioritasnya. Yang paling penting di atas dan yang kurang penting di bawah. Tenang aja, seiring berjalannya waktu, kalau kita punya rezeki lebih, kita boleh kok untuk memenuhi hal yang sudah kita tulis tadi. Tapi kalau aku sih biasanya keinginan itu hanya keinginan semata. Jadi setelah dibiarkan beberapa lama, aku udah nggak kepingin lagi. Cara berikutnya dari aku adalah punya 2 atau lebih tabungan. Menurutku cara ini membantu banget, tapi membutuhkan komitmen yang kuat dari kita masing-masing. Seperti contoh, setelah mendapat penghasilan, aku selalu memisahkan antara rata-rata pengeluaranku setiap bulan di tabungan A dan sisanya di tabungan B. Dan setelah itu, aku selalu berpikir kalau tabungan B ini tidak ada. Jadi, aku harus bertahan hidup hanya dengan saldo di tabungan A. Nah, secara tidak sadar, kita terus menabung, dan tabungan kita itu utuh. Uang yang ada di tabungan B tidak boleh disentuh sama sekali kecuali ada hal yang benar-benar mendesak. Saranku, kalian bisa pilih bank yang suku bunganya cukup tinggi, atau juga kalian bisa buka deposito sehingga uang kalian bisa nambah sedikit-sedikit dari bunga bank. Kalau itu tadi caraku, gimana teman-teman Sorabel yang lain ya? Halo, aku Norma, narrator dari Sorabel. Nggak kerasa udah 2 bulan lebih kita menjalani rutinitas WFH atau kerja dari rumah. Yang mana jujur di awal masa WFH kemarin tuh ya, pengeluaranku membengkak banget. Soalnya aku jadi sering jajan, beli online, beli makan, aduh pokoknya membengkak banget. Dan akhirnya aku memutuskan salah satu cara aku berhemat itu adalah dengan cara lebih banyak masak dan bikin sendiri dibandingkan jajan di luar. Soalnya gini, kalau misalnya in case nih aku misalnya lagi pengen cheesecake gitu kan, kalau misalnya aku beli buat aku sendiri mungkin oke, 20-30 ribu dapat se-slice, kenyang, hemat. Tapi karena di rumah aja kan nggak mungkin beli buat aku sendiri ya, pasti juga harus beli untuk at least 3-4 orang yang ada di rumah. Dan itu budgetnya bisa sampai 60 ribu lebih dan otomatis membengkak banget. Sementara ketika aku akhirnya coba bikin sendiri, beli bahan itu dengan 50-60 ribu tuh udah dapat banyak banget, bisa buat bareng-bareng bahkan berhari-hari. Jadi itu membantu banget buat berhemat. Begitupun ketika aku pengen batagor, pengen cilok, pengen pasta, pokoknya aku selalu usahain bikin sendiri. Dan FYI, aku bukan orang yang suka masak, enggak sama sekali, aku gak jago masak. Tapi ternyata di luar sana tuh emang ada banyak banget resep-resep yang gampang banget buat dipraktekin, sehingga tuh bisa membantu banget buat berhemat di masa-masa kayak gini. Terus yang kedua, itu juga aku buat sementara tuh berhenti kos, memutuskan buat berhenti kos. Dan dana uang kos yang utuh ini tadi tuh aku bagi, sebagian aku masukin ke tabungan, sebagian lagi aku masukin ke dana cadangan. Kalau tabungan itu kan lebih untuk masa depan. Nah, kalau si dana cadangan itu untuk lebih ke nggak dipegang-pegang dan cuma boleh dipakai kalau ada keadaan darurat, kebutuhan sewaktu-waktu. Berdasarkan financial plan yang aku ikuti dan baca selama ini, katanya tuh dana cadangan tuh baru aman kalau nominalnya tuh udah sampai at least 3 kali pendapatan kita. Tapi karena aku kerja kan belum lama-lama banget, belum bertahun-tahun, jadi tuh
dana cadanganku belum sampai segitu banget. Dan mumpung ada uang kos yang utuh ini tadi, lumayan banget dong bisa nambah dana cadanganku supaya semakin cepat mencapai target. Nah, kalau aku nambahnya dari uang kos, mungkin kita juga bisa nih pakai uang transport mungkin, atau uang nongkrong-nongkrong yang selama ini dipakai buat nongkrong bisa nih dimasukin ke tabungan atau dana cadangan, sehingga kita semakin punya banyak dana yang bisa sewaktu dipakai di masa-masa yang serba nggak jelas kayak sekarang. Nah, itu tadi tips mengatur keuangan selama di rumah aja versi aku. Sekarang kita lihat versi tim Sorabel yang lain. Halo semua, nama saya Pratiwi dari People Team Sorabel. Nah, di situasi pandemi seperti ini, pasti semua orang sedang merasakan kesulitan ekonomi. Apa yang terjadi bulan ini, bulan depan, dan seterusnya masih penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal tersebut. Nah, tapi ada salah satu cara jitu yang aku lakukan untuk berhemat dan sangat berguna di masa pandemi seperti ini, yaitu melek promo. Jadi, kita harus aware dengan segala macam jenis promo yang tersedia oleh beragam jenis platform maupun promo-promo dari penjualnya langsung. Saya kasih contoh real yang saya alami sendiri. Misalnya, selama corona ini kan saya jadi 100% masak sendiri di rumah karena lebih hemat. Nah, kebetulan karena masak sendiri, saya jadi harus membeli bahan-bahan kebutuhan pokok nih untuk masak, misalnya kayak beras, lauk, sayur-sayuran. Nah, setelah saya tahu bahan-bahan apa saja yang saya perlukan untuk memasak, saya kemudian mencari tahu juga nih di mana ya kira-kira saya bisa membeli barang-barang tersebut dengan harga yang paling murah. Nah, kebetulan ternyata di salah satu minimarket ada promo diskon hingga lebih dari 50%. Jadi kayak beli satu gratis satu kan, lumayan banget. Di sana kebetulan saya beli beras 5 kilo yang biasanya harganya 64.000, saya beli dengan harga 34.000 saja. Jadi worth it banget kan? Nah, ada juga supermarket yang memberikan diskon 20.000 setiap kali berbelanja. Nah, ada juga ini platform yang menjual bahan pangan online. Ya, kebetulan di situ saya mendaftar dan dapat promo juga. Kebetulan waktu itu promo pengguna baru, namun setelah itu pun masih ada banyak promonya. Nah, di sana saya bisa beli daging juga dengan potongan 50%. Tidak hanya untuk bahan makanan, hal ini juga bisa berlaku untuk misalnya kalau kita mau beli pulsa, token listrik, ataupun misalnya kebutuhan sehari-hari yang diperlukan di rumah. Ada banyak sekali ternyata pihak-pihak yang memberikan promo bagi pengguna. Jadi sekarang tinggal kita yang harus proaktif untuk mencari tahu promo-promo tersebut. Lalu kebetulan nih saya juga nemu ada promo ternyata membuka rekening online, kita langsung dapat 250.000. Nah, terus setelah bertransaksi kita dapat lagi nih 150.000. Not bad kan, dengan hanya download terus register kita dapat fresh money tanpa tanpa syarat yang jelimet. Tapi jangan lupa yang penting adalah kita menggunakan promo-promo tersebut untuk barang-barang yang benar-benar kita butuhkan saat ini, bukan barang-barang yang sifatnya keinginan. Jadi hindari membeli barang-barang yang sifatnya nice to have. Nah, dengan demikian teman-teman pasti bisa melakukan pengiritan yang cukup signifikan. Itu cara yang saya lakukan. Kira-kira teman-teman Sorabel yang lain gimana ya caranya? Yuk kita lihat. Halo semuanya, aku Erlin, People Experience di Sorabel. Kalau ngomongin kondisi keuangan pada saat work from home, buat aku, alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Gimana sih caranya biar bisa selamat? Yang pertama, perlunya checking pengeluaran bulanan. Nah, kalau dari aku sendiri, aku emang udah ngebiasain buat tiap bulan itu selalu nyatetin apa aja sih pengeluaran bulanan aku. Dari yang pokoknya sedetail mungkin sih, dari yang kamu pakai buat nabung, jajan, makan, transport, ataupun infak dan ngasih orang tua, semuanya harus sedetail mungkin kamu tulis. Nah, yang kedua, usahakan untuk hidup minimalis, karena insya Allah kedepannya kamu akan jadi hidup lebih fantastis. Nah, ini simpel aja sih, barang yang kira-kira kamu gak butuh, kamu gak penting, gak urgent banget buat dibeli pada saat ini, sebaiknya gak usah dibeli dulu. Nah, ini tuh aku bener-bener belajar dari work from home ini sih. Kenapa? Karena pas lihat barang-barang di kamar, ternyata banyak banget nih barang-barang yang gak kepake sama sekali. Sampai akhirnya aku bingung, ini kenapa jadi menu-menuhin kamar. Jadi sebaiknya pikirkan lagi apakah kalau misalnya kamu pengen beli-beli barang, itu benar-benar perlu dibeli atau tidak.
Yang ketiga, buat tambahan pemasukan, aku biasa ikutan giveaway yang ada di sosmed-sosmed. Nah, ini banyak banget loh akun-akun penyedia jasa giveaway yang bisa kamu ikutin. Mungkin bisa ikutan foto kontesnya, video challenge-nya, atau juga tinggal isi di komentar. Dan kalau misalnya kamu menang kan lumayan, kamu bisa dapat hampers, uang elektronik, atau juga uang tunai. Lumayan loh buat tambah-tambah penghasilan kamu. Itu tadi caraku. Gimana ya cara teman-teman Sorabel yang lainnya? Hai semua, aku Della, People Operation Supervisor di Sorabel. Gak kerasa banget, udah 2 bulan, hampir 3 bulan aku ngelakuin WFH di rumah. Nah, selama aku WFH itu ngerasa kok kondisi keuangan aku sih lebih stabil ya, lebih hemat juga. Karena banyak banget pengeluaran yang tadinya aku keluarin untuk keperluan kerja dan juga kuliah, karena aku kuliah juga sekarang. Itu sekarang udah nggak dikeluarin lagi, contohnya uang untuk transportasi, lalu uang untuk jajan di luar, lalu juga kan sekarang jarang banget kumpul-kumpul sama teman, terus juga sekarang udah mulai nggak beli-beli barang-barang yang kebutuhannya termasuk kebutuhan tersier gitu, jadi bener-bener alokasiin uangnya itu untuk hal-hal yang penting dulu. Aku ada beberapa tips atau cara yang aku lakukan supaya aku bisa tetap kontrol kondisi keuangan aku selama kondisi pandemi ini. Nah, yang pertama adalah aku ngelakuin pencatatan cash flow. Nah, kalau dulu itu aku nyatetnya kan di buku gitu, jadi aku bikin kayak semacam tabel di buku gitu tentang pengeluaran, pemasukan, terus savingnya di mana, berapa uangnya dan segala macamnya. Nah, kalau sekarang aku ngerasa jauh lebih terbantu dengan menggunakan aplikasi di HP. Nah, kenapa aku pakai aplikasi? Karena di aplikasi HP itu lebih lengkap. Jadi di situ aku bisa memisahkan antara pos-pos mana sih aku keluarin, kayak misalkan aku ada beberapa rekening, lalu ada beberapa kayak uang cash gitu yang bisa dialokasiin kemana, dan juga kayak bisa dicek juga tuh itu termasuk income atau termasuk investasi, saving, atau termasuk pengeluaran kayak gitu. Nah, terus aku juga masukin agenda pencatatan itu di to-do list aku. To-do listnya juga aku taruh di HP, jadi aku bisa ngelakuin dimanapun tanpa alasan malas. Dan juga di to-do list itu aku pakai alarm, jadi kayak aku tahu nih jam-jamnya untuk aku ngelakuin pencatatan itu. Nah, setelah dicatat, lalu aku ngelakuin refleksi atau ngeliat lagi nih, kira-kira mana sih yang perlu aku ubah pengeluarannya, mana yang penting, mana yang enggak. Nah, setelah itu aku ngelakuin rebudgeting, jadi aku lihat lagi nih, kira-kira mana pos-pos yang harus aku keluarin, kayak kebutuhan apa aja sih yang tadinya aku harus keluarin, sekarang udah nggak perlu lagi aku keluarin. Jadi sisa uangnya itu yang harusnya aku keluarin misalkan untuk bensin, atau uang makan, atau mungkin biasanya ada budget untuk nongkrong sama teman, itu biasanya aku pindahin alokasinya. Nah, terus selain itu aku juga sekarang lagi gencar-gencarnya baca buku dan juga belajar untuk cara investasi. Nah, investasi yang bisa dilakukan di masa pandemi ini. Nah, contoh mudahnya sih yang aku lakuin adalah aku pakai tabungan berjangka sama deposito. Jadi kalau tabungan berjangka itu walaupun bunganya nggak besar, tapi at least kan nggak ada potongan untuk uang admin gitu. Jadi dan juga itu bisa kita pilih gitu untuk berjangkanya berapa lama, dan deposito juga kayak gitu. Nah, aku pun juga ngelakuin deposito itu yang jangkanya nggak terlalu panjang, jadi bisa diambil dengan cepat gitu. Dan juga aku menggunakan alokasi dana darurat, jadi ada pos sendiri. Jadi sejak ada pandemi ini jadi makin paham kalau ternyata dana darurat tuh penting banget. Selain itu juga untuk skincare, aku sekarang kalau dulunya pakai misalkan merek yang A gitu ya, nah sekarang aku cari yang dupe-nya yang harganya lebih terjangkau tapi yang cocok juga sih sama kulit aku, karena skincare itu kan yang paling penting cocok sama kulit gitu. Kalau harganya mahal tapi nggak cocok juga nggak bagus kan. Nah, itu juga jadi kayak sama juga aku ngurangin step-step makeup atau step-step dari skincare yang tadinya misalkan berapa step, sekarang jadi mana nih yang kira-kira nggak perlu gitu, bisa di remove dengan hasil yang sama, kayak gitu sih. Nah, itu tadi tips dari aku, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Thank you. Itu tadi tips-tipsnya. Kondisi keuangan setiap orang memang berbeda-beda.
Tapi kita juga bisa loh meniru konsep dari tips yang udah aku dan teman-teman Surabel lainnya bagikan. Apalagi sekarang kan kita lagi di rumah aja, jadi kita bisa mengelola keuangan lebih baik karena kebiasaan keluar rumah sedang tidak bisa dilakukan. Yuk tetap semangat, jaga kesehatan tubuh dan juga kesehatan keuangan kita. Nah, aku juga penasaran nih, kalau cara kalian mengatur keuangan selama di rumah aja kayak gimana sih? Share di kolom komentar ya. Like video ini dan jangan lupa untuk bagikan ke teman yang lain supaya mereka juga bisa ikut berhemat selama masa pandemi ini. Subscribe ke channel YouTube Surabel, turn on notification-nya, dan tonton video di rumah aja bareng Surabel lainnya di sebelah sini. Thank you for watching, bye-bye!